Baik, terima kasih. Eh, Pertama-tama saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Eh, Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Ibu Rosin dan teman-teman semua atas waktu yang dan kesempatan yang tak boleh diberikan bagi kami kelompok 3 untuk mempresentasikan kerja daripada kelompok kami dengan eh, tema atau judul penegakan hukum. Untuk itu, mari kita lihat presentasi daripada kelompok kami. Pengertian penegakan hukum administrasi negara yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Dalam penegakan hukum administrasi negara, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya penegakan hukum seperti instansi aparatur negara yang berperan sebagai sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaan. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penegakan hukum administrasi. Dalam lingkup hukum administrasi negara, pemerintah dapat memaksa apabila terjadi suatu pelanggaran. Ini sebuah bentuk dari sanksi administratif, yaitu suatu perangkat hukum yang bersifat pembenaran kewajiban. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, penegakan uang paksa oleh pemerintah, pengenaan denda administratif. Tujuan dan fungsi penegakan hukum administrasi. Tujuan dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum atau legal order dalam rangka melindungi kepentingan umum. Sedangkan fungsi dari penegakan hukum administrasi adalah sebagai instrumen pengawasan, pengendalian, dan peninjauan secara yuridis. Secara instrumental, prosedur administratif dapat berguna untuk membangun legitimasi penerapan administrasi yang baik. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi negara. Menurut Surjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu 1. Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Instrumen penegakan hukum administrasi sebagai tindakan preventif dan penegakan sanksi sebagai tindakan represif. Pengawasan dilakukan secara aktif terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menjadi peristiwa konkret di mana menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Pengawasan dilakukan melalui penyuluhan dan pemantauan penegakan sanksi. Administrasi dilakukan dalam alternatif maupun kumulatif, di mana dalam penegakan sanksi administrasi tidak dapat berlakunya asas ne bis in idem, di mana suatu perbuatan yang sama dikenakan juga dengan hukum yang sama. Penegakan sanksi administrasi dapat dilakukan bersama-sama dengan sanksi pidana. Kemudian penjatuhan sanksi administrasi dan pidana secara bersamaan. Dalam hukum internasional, asas ne bis in idem berarti orang tidak boleh didakwa dalam 2 perkara yang sama, di mana menurut M. Hajon, penerapan sanksi administrasi dapat terjadi karena adanya kumulasi internal atau satu sanksi administrasi diterapkan dengan sanksi administrasi lainnya, atau bisa juga dengan kumulasi internal atau sanksi administrasi yang diterapkan bersama dengan sanksi lainnya. Sanksi administrasi yang pertama ditunjukkan untuk perbuatan pelanggaran, kemudian tujuannya menghentikan perbuatan pelanggaran, dan yang terakhir tindakan penegakan hukumnya oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui prosedur lainnya. Nah, yang pertama ditujukan untuk pelanggar, kemudian tujuannya untuk memberikan hukuman berupa nestapa, dan yang terakhir itu tindakan penegakan hukumnya hanya dapat dijatuhkan oleh peradilan atau melalui proses hukum. Hasilkan materi selanjutnya mengenai contoh penegakan hukum administrasi. Nah, dalam pelaksanaan hukum
bisa terjadi pelanggaran hukum. Karena itu perlu dilaksanakannya penegakan hukum atau law enforcement sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada 3 hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, dan pihak-pihak yang menerapkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, masyarakat. Contohnya yang pertama, untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. Yang kedua, untuk memproteksi hak-hak asasi manusia atau human rights Menschenrecht del Homme yang telah dijamin undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pengawasan dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak. Dan menurut Leonard de White menyebutkan bahwa maksud pengawasan itu adalah ada 2. Yang pertama tentang untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan diperintah dan dapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. Dan yang kedua adalah untuk memproteksi hak-hak asasi manusia yang telah dijamin undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, serta juga penyelewangan. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang sudah direncanakan. Adapun fungsi pengawasan menurut Leonard de White menyebutkan bahwa maksud pengawasan itu adalah 1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. Yang kedua, untuk memproteksi hak-hak asasi manusia yang telah dijamin undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Jika kita membahas tentang pengawasan, maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar, objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama A. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut. B. Biaya program dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh, dan harga program. Yang terakhir pelaksanaan program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan proses pelaksanaan. Apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan? Yang berikut pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Yang terakhir adalah pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Ya, jadi yang selanjutnya adalah sanksi. Penegakan sanksi administrasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan. Beberapa sanksi di dalam hukum administrasi yaitu yang pertama paksaan pemerintah atau Bestuurduang. Kewenangan paksaan pemerintahan atau Bestuurduang bevoegdheid dapat diuraikan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri suatu situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan sebagai reaksi dari pemerintahan atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Yang kedua, penarikan kembali KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Yang ketiga,
pengenaan uang paksa atau duangsom. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata yang berarti sanksi atau sanksi subsidiari dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar pemegang izin tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu dipotong sebagai duangsom. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan bestur duang sulit dilakukan. Terima kasih. Adapun sanksi administrasi lainnya terdapat dalam bidang-bidang khusus seperti kepegawaian atau aparatur sipil negara, perpajakan, dan lain-lain. Contohnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dikenal sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat bagi aparatur sipil negara. Dan dalam bidang perpajakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan macam-macam sanksi administrasi, yaitu bunga dan denda. Sanksi yang keempat adalah pengenaan denda administratif. Pembuat undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. Baik teman-teman, semuanya demikianlah hasil presentasi daripada kelompok kami dengan tema penegakan hukum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.